Hai guys, balik lagi nih bersama kami kelompok 21 dan 22 dari studi independen Genika. Hari ini kita mau ngasih salah satu pembahasan yang cukup menarik, yaitu adaptability. Nah, yang mau kita ambil itu tentang adaptability lingkungan dari ruang lingkup hasil perusahaan startup menjadi bekerja dalam rumah dengan waktu yang fleksibel. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita simak baik-baik ya. Brian adalah seorang fresh graduate tahun 2018 dari suatu universitas swasta di Jakarta. Setelah lulus, ia mencari lowongan pekerjaan mulai dari LinkedIn, sosial media, sampai job fair yang diselenggarakan oleh UI. Sampai ia mengirimkan lamarannya ke startup, perbankan, hingga BUMN. Akhirnya, Brian diterima di salah satu perusahaan startup pada bidang IT System Analyst. Namun di tahun kedua bekerja, ia merasa stres berkepanjangan dengan sistem kultur yang diterapkan di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, Brian mengajukan resign di tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, Brian memutuskan untuk beralih menjadi seorang content creator yang sukses dalam waktu singkat. Dan kalian tahu nggak sih, apa yang membuat Brian berani mengambil resiko untuk resign dari perusahaannya? Oke, kita simak bareng-bareng ya. Brian memilih content creator karena hal tersebut sesuai dengan passion yang ia miliki. Dan waktunya juga lebih fleksibel dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan dengan gaya aturan yang statis. Selain itu, Brian melakukan beberapa riset untuk ide kontennya dan menemukan tren di sosial media, yaitu mengenai trading saham. Terlebih di waktu pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang sedang krisis ekonomi dan kelelahan bekerja dalam ruang lingkup kantor. Sehingga hal tersebut mendorong Brian untuk menjadi salah satu konten kreator di bidang trading saham. Agar lebih memahami dalam membuat konten edukasi tentang saham, Brian berinisiatif untuk menginvestasikan sebagian keuntungan atau uang yang ia peroleh dari kedua pekerjaannya tersebut. Seiring berjalannya waktu, ia memutuskan untuk menginvestasikan semua uang keuntungan dari hasil konten kreatornya. Dan trending yang didapat dalam sebulan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Ia pun memutuskan untuk mencoba cryptocurrency dan menginvestasikan semua dividen dari sahamnya ke forex sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, ia menyadari bahwa gaji, jerih payah, dan benefit yang didapat dari perusahaan tidak setara dengan penghasilan dari kedua job yang ia tekuni saat ini. Pesan yang bisa diambil dari kasus Brian ini adalah kenali diri sendiri, di mana kita harus mengenal bagaimana kita memahami efektivitas diri dalam kinerja. Kemudian, setelah kenal dengan diri sendiri, kamu bisa mencoba untuk berani mengambil resiko dengan hal yang kamu pikirkan, dalam artian berani keluar dari zona nyaman. Beberapa keuntungan yang akan kita dapat jika melakukan trading saham, yaitu yang pertama adalah memiliki kemampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Yang kedua, bisa mendapatkan uang walaupun hanya di rumah saja. Yang ketiga, nilai saham dapat dipantau dengan mudah di media sosial. Kemudian, beberapa keuntungan yang akan kita dapat jika menjadi seorang konten kreator adalah yang pertama, konten kreator dapat menjadi ladang pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan gaji di perusahaan. Yang kedua adalah waktu yang fleksibel bisa menyesuaikan dengan keadaan dari para kreator. Dan yang terakhir, terdapat prospek memasuki dunia kerja lebih luas dikarenakan mampu menjangkau relasi lebih banyak dibandingkan di perusahaan. Oke guys, sekian cerita Brian dan semoga bisa jadi motivasi buat ngembangin skill adaptability kamu. Nah, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Thank you!